Malam itu, hutan gelap dan sunyi, dihiasi hanya oleh suara angin yang berdesir dan langkah kaki wanita muda yang terisak. Bernama Aminah, ia terjatuh ke dalam lembah kesedihan yang tak terbayangkan. Rasa takut dan putus asa menguasai pikirannya. Kehamilannya yang tak diinginkan, hidup yang semakin sulit, dan ketakutan akan masa depan membuatnya merasa tak sanggup lagi untuk menjaga anak yang baru lahir. Dengan hati yang hancur, Aminah menggendong bayinya yang baru berusia beberapa hari, melangkah ke dalam hutan lebat yang sepi. Ia merasa sangat berat, namun tak ada pilihan lain. Di tengah malam yang mencekam, ia meletakkan bayi itu di tanah, menyelimuti tubuh kecilnya dengan kain kumal, dan meninggalkannya begitu saja. Saat ia berbalik pergi, terdengar tangisan bayi itu, memecah kesunyian malam dan membuat hatinya terasa hancur. Aminah berlari, melarikan diri dari rasa bersalah yang menyiksa hatinya, sementara bayi itu tetap menangis, terlantar di hutan yang gelap. Hutan yang kelam dan penuh misteri itu tetap diam. Tetapi dalam kedalaman malam yang penuh kesunyian, suara tangisan bayi yang tertinggal di tanah semakin jelas. Suara itu memecah keheningan, seolah mencabik kedamaian hutan, menggema di antara pepohonan yang tinggi dan angin malam yang berdesir. Meskipun tak ada cahaya yang tampak, suara itu menarik perhatian makhluk lain di dalam hutan yang gelap. Di bawah sinar rembulan yang redup, seekor monyet betina bernama Nara sedang menjelajah. Ia adalah bagian dari kelompok monyet yang hidup di hutan lebat ini, tetapi malam itu ia sendirian. Biasanya, ia akan duduk bersama kelompoknya di puncak pohon besar, menikmati ketenangan malam. Namun, nalurinya yang tajam membawanya jauh dari tempatnya biasa beristirahat, menyusuri jalan setapak yang tak dikenal. Nara mendengar suara tangisan itu pertama kali ketika ia sedang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Pada awalnya, suara itu tampak samar, namun semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suara tangisan itu. Penasaran, Nara melompat ke tanah dan mengikuti suara tersebut dengan hati-hati. Seiring ia berjalan lebih jauh, suara itu semakin jelas terdengar, seperti seruan tangisan yang meluluhkan hati. Ketika akhirnya ia sampai di clearing tempat bayi itu terbaring, Nara berhenti sejenak, berdiri tegak di samping bayinya yang tergeletak di tanah. Mata bulat Nara memandang bayi itu dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga rasa iba yang mendalam. Monyet betina ini tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi nalurinya memberitahunya bahwa bayi ini membutuhkan bantuan. Ia memandang dengan hati yang penuh belas kasihan, seolah mengerti bahwa bayi ini adalah makhluk yang rapuh, yang tak bisa bertahan hidup sendirian di tengah hutan yang penuh bahaya. Bayi itu tergeletak di tanah, tubuhnya yang kecil menggigil dalam kegelapan malam. Meskipun ia terus menangis, ia tidak bisa bergerak banyak, terlalu lemah, terlalu kecil untuk bertahan sendirian. Nara bisa merasakan getaran tubuh bayi itu, suara tangisannya semakin nyaring, seolah memanggil bantuan, meskipun ia tidak tahu dari mana bantuan itu akan datang. Tanpa berpikir panjang, Nara mendekati bayi itu dengan hati-hati. Ia mengendus baunya, merasa cemas dan bingung. Meskipun ia bukan manusia, ia memiliki naluri yang luar biasa dalam merawat anak-anak dari kelompoknya. Nara mengangkat bayi itu perlahan, berhati-hati agar tidak membuatnya semakin tertekan. Dengan kedua tangan yang kuat, meskipun lembut, ia mengangkat tubuh bayi yang rapuh dan menggoyangnya perlahan, berusaha menenangkan tangisannya. Bayi itu, yang terkejut dengan kehadiran makhluk besar yang tak dikenalnya, terdiam sejenak. Namun, begitu Nara menyentuhnya lebih lembut, ia kembali menangis, kali ini lebih pelan. Nara tidak takut, justru ia merasa tergerak. Naluri keibuannya berkata bahwa bayi ini membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan. Sesuatu yang tidak bisa ia berikan dengan kata-kata, tetapi hanya dengan kehadirannya. Dengan hati-hati, Nara berjalan menjauh dari tempat bayi itu ditemukan. Ia tahu bahwa bayi ini tidak bisa tinggal di sini sendirian. Tanpa berpikir panjang, ia membawa bayi itu jauh lebih dalam ke hutan, menuju tempat yang lebih aman. Hutan yang gelap ini, meskipun menakutkan bagi banyak makhluk lain, adalah rumah bagi Nara, dan ia tahu di mana tempat yang paling aman di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Nara tiba di sebuah gubuk kecil yang telah lama terlantar. Gubuk itu terletak di tengah hutan yang lebat, jauh dari jalan setapak yang biasa dilalui makhluk lain. Gubuk itu telah lama tidak digunakan, tetapi bagi Nara, tempat ini cukup aman dan tenang. Di sana, ia akan membangun tempat perlindungan bagi bayi yang baru ia temukan. Nara mulai mengumpulkan daun-daun besar,
ranting-ranting pohon, dan lumut untuk membuat sarang. Ia bekerja dengan cekatan, menyusun bahan-bahan alam sekitar untuk menciptakan tempat yang hangat dan nyaman. Walaupun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Nara merasakan sebuah dorongan kuat untuk merawat bayi ini sebaik mungkin. Ia merangkai sarang yang empuk dan menempatkan bayi itu dengan lembut di dalamnya. Bayi itu mulai tenang ketika merasa kehangatan yang diberikan oleh sarang yang dibuatkan untuknya. Meskipun ia masih menangis sesekali, tangisannya tidak sekeras sebelumnya. Nara, yang selalu berada di dekatnya, tetap menjaga bayi itu dengan penuh perhatian. Ia duduk dekat dengan bayi tersebut, menatapnya dengan penuh kehangatan. Tanpa suara, Nara mengeluarkan beberapa buah dari kantongnya yang terbuat dari daun besar. Ia menggigit salah satu buah itu, kemudian mencoba memberi bayi itu sedikit dari makanan tersebut. Tentu saja, bayi itu tidak bisa makan, tetapi Nara merasa bahwa kehadirannya cukup untuk menenangkan bayi itu. Dengan teliti, Nara menyelimuti bayi itu dengan lebih banyak daun, menjaga agar tubuh kecil itu tetap hangat di tengah malam yang dingin. Malam itu, meskipun sepi dan sunyi, hutan terasa sedikit lebih hangat. Nara dan bayi itu beristirahat di dalam gubuk yang terlantar. Keduanya terlindungi dari dingin dan kegelapan malam. Nara, meskipun tak pernah mengira akan merawat seorang manusia kecil, merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan rapuh yang baru saja ia temui. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan bayi ini terlantar lagi. Sementara itu, di luar gubuk, hutan tetap hidup dengan suara-suara alam yang tak pernah berhenti. Namun, di dalam gubuk itu, ada dua makhluk yang mengikatkan nasib mereka dalam sebuah ikatan yang tak terucapkan. Seiring berjalannya malam, keduanya tertidur dalam keheningan, satu karena lelah, yang lainnya karena ketenangan yang baru saja ditemukan. Waktu berlalu dengan sangat cepat di dalam hutan yang lebat, dan hari-hari yang penuh dengan kegelapan malam dan sinar matahari yang terfilter melalui daun-daun pepohonan menjadi bagian dari kehidupan baru yang dijalani bayi yang kini sudah tumbuh sedikit lebih besar. Namanya, yang belum dipilih oleh siapapun, mulai dipanggil oleh Nara dengan sebutan Tiko, sebuah nama yang mengingatkan pada suara-suara lembut hutan yang berdesir. Nama itu bukanlah nama manusia, tetapi sebuah suara, sebuah getaran yang terasa cocok dengan jiwa bebas dan liar dari bayi yang kini beranjak menjadi seorang anak. Hutan yang dulu tampak seperti tempat asing dan menakutkan bagi bayi kecil itu, kini sudah menjadi rumahnya. Ia tumbuh dengan cepat, mengikuti setiap gerakan Nara yang membimbingnya, memberikan rasa aman dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, Nara membawa Tiko berjalan di sekitar hutan, mengajarinya mengenali setiap jejak di tanah, setiap suara yang datang dari pepohonan, dan setiap aroma yang tercipta di udara. Nara mengajarkan Tiko untuk mendengar. Dengan keahlian yang hanya dimiliki oleh makhluk hutan seperti dirinya, Nara bisa mendengarkan percakapan antara angin dan daun, suara langkah kaki hewan-hewan yang lewat, bahkan suara hati hutan yang berdenyut dalam getaran tak tampak. Tiko, meskipun masih kecil, mulai belajar untuk mendengarkan dengan saksama, mengamati gerak-gerik alam di sekitarnya. Ia belajar bagaimana mengenali jejak-jejak kaki binatang, bagaimana memahami waktu-waktu ketika makan harus dicari, dan bagaimana merasakan perubahan cuaca melalui angin yang bergerak. Nara, meski tidak berbicara dengan kata-kata manusia, menemukan cara untuk mengajari Tiko segala hal yang diperlukan untuk bertahan hidup di hutan. Setiap kali mereka keluar untuk berburu atau mencari makanan, Nara mengajarinya cara memilih buah-buahan yang bisa dimakan, cara mendaki pohon untuk mencari sarang burung yang kaya akan telur, atau cara bersembunyi saat merasa terancam oleh binatang buas. Tiko belajar dengan cepat, meski dalam beberapa kesempatan, ia harus jatuh, terluka, atau merasa takut. Namun, Nara selalu ada untuk memberinya kekuatan, untuk membantunya bangkit kembali. Ia mengajari Tiko bukan hanya cara bertahan hidup, tetapi juga cara untuk hidup dengan penuh rasa syukur terhadap alam. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, Nara membawa Tiko menuju sebuah danau kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Tiko, yang sudah mulai bisa berjalan cepat dan lincah, mengikuti Nara dengan semangat. Mereka duduk di tepi danau, di bawah pohon besar yang berakar kuat, dan memandangi air yang berkilau di bawah cahaya matahari yang semakin redup. "Lihat itu," kata Nara dengan suara lembut, meskipun tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Dengan gerakan lembut, ia menunjuk ke permukaan air yang tenang, yang tercermin di dalamnya langit yang memerah. Tiko menatapnya, merasa takjub.
Ia belajar dari Nara bahwa alam tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memberikan keindahan yang harus dihargai. Tiko merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin menyentuh langit yang ada di depan matanya. Ia tertawa kecil, terpesona oleh pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasakan kedamaian di dalam dirinya, perasaan yang tak pernah ia tahu ada. Dalam diri Tiko, tumbuh rasa keterikatan yang kuat terhadap hutan ini. Ia tidak tahu dunia lain, tetapi dunia hutan yang penuh dengan rahasia dan keajaiban ini adalah segalanya baginya. Namun, meskipun Tiko sangat mencintai kehidupannya di hutan bersama Nara, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Tiko mulai bertanya-tanya tentang dunia yang lebih luas. Dunia di luar hutan, yang lebih jauh dari tempatnya tumbuh besar. Dunia yang lebih manusiawi. Rasa ingin tahu ini tidak bisa dihentikan, meskipun ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kadang-kadang, di tengah keheningan malam, ketika mereka duduk berdua di dekat api unggun yang menyala, Tiko bertanya pada Nara. Ia menatap mata Nara yang penuh dengan kebijaksanaan dan mencoba mengungkapkan rasa penasaran itu. Namun, Nara tidak bisa menjawab. Ia hanya memandang dengan lembut, memberikan kasih sayang dan ketenangan yang bisa membuat Tiko merasa aman. Suatu hari, ketika Tiko sedang bermain di sekitar pohon besar, ia menemukan sebuah benda yang asing baginya. Sebuah potongan kain yang tampaknya sudah lama tergeletak di tanah, tertutup daun-daun kering. Dengan hati-hati, ia memungutnya dan memandang benda itu dengan rasa penasaran. Itu adalah sepotong pakaian manusia, tetapi Tiko tidak tahu apa itu. Ia hanya tahu bahwa benda itu datang dari dunia yang berbeda. Ketika Nara melihat Tiko memegang potongan kain itu, ia mendekat dan mencium aroma benda itu. Ia tahu bahwa itu adalah bukti dari dunia luar yang selama ini menjadi misteri bagi mereka berdua. Dengan perlahan, Nara mengarahkan pandangannya pada Tiko, seolah mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari hutan ini, hal-hal yang Tiko akan temui ketika waktunya tiba. Namun, Tiko belum bisa mengerti sepenuhnya. Bagi Tiko, hutan adalah dunia yang cukup. Itu adalah tempat di mana ia merasa terlindungi, di mana ia merasa diterima tanpa syarat. Di sisi lain, rasa penasaran itu tidak bisa diredakan. Ia mulai bertanya-tanya, dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, tentang siapa dirinya sebenarnya. Mengapa ia ada di sini? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang pernah ada di hidupnya? Hari-hari berlalu dengan keindahan hutan yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Tiko semakin tumbuh kuat dan lincah, semakin terikat dengan Nara, namun ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar cinta terhadap alam. Itu adalah keinginan untuk mencari tahu lebih banyak, untuk menemukan jawabannya sendiri, tentang siapa ia sebenarnya, dan tentang dunia yang lebih luas dari hutan ini. Di luar sana, di luar hutan, ada dunia yang menunggu untuk ditemukan. Dan Tiko, meskipun tak tahu apa yang akan ia temui, sudah mulai merasakan panggilan itu, suatu panggilan yang tak bisa diabaikan lagi. Tiko tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin mendalam. Seiring bertambahnya usia, ia semakin merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hutan adalah rumahnya, tempat yang penuh dengan keajaiban dan kasih sayang dari Nara, namun suatu perasaan misterius mulai merasuki pikirannya, seperti ada dunia lain yang harus ia temui. Dunia yang lebih besar, lebih luas dari segala yang pernah ia kenal. Setiap kali ia berjalan bersama Nara, ia melihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Ada jejak-jejak kaki yang tidak dikenalnya, benda-benda asing yang tersembunyi di bawah dedaunan, atau suara-suara yang datang dari jauh yang bukan berasal dari binatang hutan. Di tengah kebebasan hutan yang menyenangkan, pikirannya melayang ke tempat-tempat yang lebih jauh, jauh dari pohon-pohon tinggi dan padang rumput yang biasa ia jelajahi. Suatu pagi, saat matahari baru saja muncul dari balik cakrawala, Tiko bangun lebih awal. Seperti biasa, ia berlari-lari kecil di sekitar gubuk yang sudah ia anggap sebagai rumahnya. Nara, yang biasanya terjaga lebih lama, tampak sedang beristirahat dengan tenang di dekat api unggun. Tiko yang penuh energi berjalan menjauh sedikit, menuju arah hutan yang belum pernah mereka jelajahi bersama. Di sana, di antara semak-semak yang lebat, Tiko melihat sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya. Di bawah sebuah pohon tua, ada beberapa benda yang tertinggal. Ada potongan kain yang terurai, serupa dengan kain yang ia temui beberapa waktu lalu,
Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah kantong kecil yang tergeletak di sampingnya. Tiko mendekat dan mengamati benda itu dengan cermat. Dengan hati-hati, ia membuka kantong tersebut, dan di dalamnya terdapat beberapa benda asing. Sebuah kunci tua, beberapa potongan kayu yang tampaknya telah dipahat, dan sebuah batu kecil yang dipoles halus. Tiko memegang benda itu satu persatu, merasakannya dengan jemari. Semua benda itu terasa berat di tangannya, seolah memiliki cerita yang harus diceritakan, sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia yang lebih luas daripada hutan yang sudah ia kenal. Ia merasa seperti menemukan petunjuk, sebuah fragmen dari sebuah kisah yang lebih besar yang belum ia pahami. Namun, tidak ada jawaban di sana, hanya keheningan yang membuat rasa penasaran Tiko semakin membuncah. Tiko mendongak ke arah pohon besar yang berdiri kokoh di depannya. Tanpa sadar, langkah kakinya bergerak lebih jauh, menjauh dari tempat tinggalnya yang sudah lama ia sebut rumah. Sesuatu menggerakkannya untuk mencari tahu lebih banyak. Ada sesuatu yang memanggilnya. Mungkin itu adalah angin yang berbisik lembut di telinganya, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa penasaran. Tiko berlari lebih cepat, melompati rintangan, menerobos semak belukar, seolah mengikuti jalan tak terlihat yang mengarah ke suatu tempat yang belum ia kenal. Dalam pikirannya, ada gambaran samar tentang dunia lain, dunia yang lebih besar dari hutan ini. Dunia yang penuh dengan manusia, dengan kota-kota dan kehidupan yang sangat berbeda dari apa yang ia alami selama ini. Keinginan itu semakin kuat, seperti suara yang tidak bisa lagi ia abaikan. Setelah beberapa jam berlari, Tiko tiba di sebuah tempat yang asing baginya. Sebuah padang terbuka yang menghadap ke jurang kecil yang dalam, di mana sungai besar mengalir deras. Di tepi jurang, ada sisa-sisa bangunan tua, sebuah runtuhan yang tertutupi oleh tanaman merambat dan akar pohon. Tiko berdiri di sana, menatap reruntuhan itu dengan mata yang terbelalak, mencoba mengerti apa yang ada di hadapannya. Ia mendekat dengan hati-hati, menginjak batu-batu besar yang berserakan di sekelilingnya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seperti beban masa lalu yang tak tampak sedang menariknya untuk maju. Tiko menundukkan kepalanya, menatap reruntuhan itu lebih dekat. Ia bisa melihat beberapa potongan batu yang dipahat, dinding yang sudah runtuh, dan beberapa benda lainnya yang tampaknya berasal dari manusia. Di sana, di reruntuhan yang penuh dengan lumut dan debu, ada bukti bahwa dunia manusia pernah ada di sini. Dunia yang mungkin sudah lama terlupakan. Rasa penasaran yang semakin kuat mendorong Tiko untuk menggali lebih dalam, mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Ia merasa ada sesuatu yang penting yang tersembunyi di sini, sesuatu yang menghubungkannya dengan dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin, inilah dunia yang selama ini ia cari. Namun, meskipun rasa ingin tahunya memuncak, Tiko merasa ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Sebuah perasaan yang mendalam, sebuah peringatan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus kembali. Hutan adalah rumahnya. Nara adalah keluarganya. Meskipun dunia luar terasa begitu menarik, ia tidak bisa melupakan ikatan yang begitu kuat dengan Nara dan kehidupan yang ia jalani selama ini. Saat Tiko mulai berbalik untuk kembali, sebuah suara terdengar. Bukan suara manusia, tetapi suara angin yang bergerak lebih cepat. Sesuatu bergerak di antara pepohonan yang jauh, dan Tiko bisa merasakannya, sebuah kehadiran yang mendekat. Dengan cepat, ia menyembunyikan dirinya di balik sebuah pohon besar, bersembunyi untuk memastikan bahwa ia tidak terdeteksi. Suara itu semakin dekat, dan Tiko bisa mendengar langkah kaki yang berat. Mungkin ada hewan buas yang sedang mendekat, atau mungkin ada manusia yang juga sedang menjelajah hutan ini. Ketegangan mulai merayap ke tubuhnya. Apakah ia harus kembali atau terus menjelajahi tempat ini? Tiko memejamkan matanya, mencoba mendengar lebih jelas. Perlahan, langkah kaki itu semakin terdengar samar, seolah pergi menjauh. Tiko menghela napas lega, tetapi rasa penasaran itu tetap menggelayuti dirinya. Ia tahu, suatu saat nanti, ia harus kembali untuk mencari tahu lebih banyak. Hari itu berakhir dengan Tiko kembali ke tempat tinggalnya bersama Nara, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tetap tinggal di hutan selamanya. Dunia luar memanggilnya, dan ia tidak bisa menutup mata terhadap panggilan itu. Hutan yang penuh dengan keindahan dan kedamaian itu akan selalu menjadi rumahnya, namun ia juga tahu bahwa ia harus melangkah keluar, mencari jati dirinya yang lebih besar. Dunia luar, yang lebih jauh dari pepohonan yang ia kenal,
sedang menunggu. Hari-hari berlalu dengan perasaan gelisah yang terus mengganggu Tiko. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seperti ada tarikan tak kasat mata yang mendorongnya menjauh dari hutan, dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Nara, ibu angkatnya yang penuh kasih, selalu ada untuknya, mengajari, melindungi, dan memberikan kebijaksanaan yang tak ternilai. Tetapi Tiko merasa bahwa ia harus mencari jawabannya sendiri. Ada sesuatu yang belum ia temukan, sesuatu yang ada di luar sana, di dunia yang lebih besar dari hutan ini. Tiko tak bisa lagi mengabaikan suara yang terus memanggilnya. Ia tahu, suatu saat nanti, ia harus pergi. Dunia luar yang penuh misteri itu begitu menggoda. Setiap malam, ia berbaring di dekat api unggun dan memandangi langit yang penuh bintang, memikirkan semua hal yang belum ia ketahui tentang dirinya. Siapa ia sebenarnya? Mengapa ia ada di sini, di tengah hutan ini, jauh dari segala yang dikenal manusia? Suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari menyapu lembut tanah hutan, Tiko berjalan mendekati Nara yang sedang duduk di dekat gubuk mereka. Nara, yang telah mengenal Tiko lebih baik dari dirinya sendiri, menatap Tiko dengan tatapan penuh pengertian. Seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tiko berhenti beberapa langkah di depannya, tidak tahu harus memulai dari mana. Namun, Nara hanya tersenyum lembut dan mengangguk, seakan memberi izin tanpa kata-kata. Tiko merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Hatinya bergejolak, dipenuhi oleh kebingungan dan perasaan bersalah. Nara, bisiknya, suara itu hampir tenggelam oleh angin pagi yang sejuk. Aku harus pergi. Aku harus mencari tahu siapa aku. Aku harus tahu dunia di luar hutan ini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu aku di luar sana. Nara tidak menjawab, tetapi matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ada perasaan yang sangat mendalam dalam tatapan itu, kebijaksanaan, kasih sayang, dan rasa sayang yang tak terhingga. Nara mengangguk pelan, dan Tiko tahu bahwa ibu angkatnya itu mengerti. Tiko tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Nara, tetapi Nara juga tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilalui Tiko untuk menemukan jati dirinya. Dengan langkah ragu, Tiko melangkah lebih dekat, merasakan angin yang membawa aroma segar dari hutan. Ia memandang Nara untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa ini adalah perpisahan yang tak bisa dielakkan. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, kata Tiko dengan suara serak. Tapi aku akan selalu mengingatmu, Nara. Kau adalah ibuku. Nara mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Tiko dengan lembut. Tidak ada kata-kata lagi yang diperlukan. Semua perasaan yang ada telah tertuang dalam sentuhan itu. Tiko merasa seolah dunia itu melambat, seolah waktu berhenti sejenak, dan ia merasa setiap detik berharga. Ia mencium pipi Nara, dengan rasa sayang yang mendalam, lalu mundur beberapa langkah. Dengan langkah mantap, meskipun hati penuh keraguan, Tiko berbalik dan mulai berjalan menjauh. Hutan yang selama ini menjadi rumahnya terasa berbeda hari itu. Setiap pohon yang ia lewati seolah berbisik kepadanya. Setiap angin yang berhembus seolah memberikan perasaan berat di hatinya. Tetapi di balik keraguan itu, ada sebuah kepercayaan yang tumbuh. Kepercayaan bahwa inilah saatnya untuk menemukan dunia yang lebih luas. Dunia yang belum pernah ia kenal. Langkah-langkah Tiko terdengar begitu jelas di telinga, beradu dengan suara alam yang menyambutnya dengan dingin dan kesendirian. Ketika ia menyusuri jalan setapak yang pernah ia lewati bersama Nara, ia merasakan perasaan aneh di dalam dirinya. Perasaan seperti sebuah babak baru yang akan dimulai, namun juga rasa kehilangan yang begitu dalam. Tiko merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di belakang, di hutan, bersama Nara, di tempat yang selalu memberikan rasa aman dan kedamaian. Setiap langkah yang diambil, semakin jauh ia meninggalkan hutan, semakin besar kerinduan yang tumbuh di hatinya. Namun, di balik kerinduan itu, ada rasa ingin tahu yang semakin kuat, seperti magnet yang menariknya ke depan, ke dunia yang belum ia pahami sepenuhnya. Tiko berjalan dengan tujuan yang pasti, meskipun tak tahu apa yang akan ia temui di depan. Ia tahu hanya satu hal, dunia ini luas, dan ia harus mencari tahu siapa dirinya di luar sana. Tiko tidak tahu apakah ada orang-orang yang menunggunya di dunia manusia, atau apakah ia akan menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Namun, satu hal yang pasti, ia harus melangkah, ia harus mencari. Beberapa hari perjalanan menjauh dari hutan,
Tiko merasa tubuhnya mulai lelah. Ia sudah cukup jauh dari tempat tinggalnya yang lama, dan dunia sekitar mulai terasa asing. Pohon-pohon tinggi yang biasa ia lihat kini digantikan dengan ladang terbuka dan jalanan berbatu yang dipenuhi oleh suara manusia yang tidak ia kenal. Tiko berhenti sejenak, melihat dunia baru di sekelilingnya. Ia merasa seperti berada di tempat yang benar-benar asing, sesuatu yang berbeda dari hutan yang ia kenal, tetapi juga sesuatu yang mengundangnya untuk menjelajahi lebih dalam. Ia beristirahat di bawah sebuah pohon, memandang langit yang cerah. Tidak jauh dari tempatnya duduk, terlihat beberapa bangunan yang lebih besar, dengan jalan yang ramai dilalui oleh manusia. Tiko merasa sedikit cemas. Dunia ini lebih keras, lebih ramai, lebih asing dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara daun yang berguguran, tidak ada hewan yang bersahabat, dan tidak ada nara yang selalu ada untuk melindunginya. Semua terasa begitu berbeda, tetapi juga begitu menarik. Dengan tekad yang kuat, Tiko melangkah lagi. Walau hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah miliknya untuk ditempuh, untuk mencari tahu siapa dirinya, untuk menemukan tujuan hidup yang selama ini tersembunyi. Dunia manusia menunggu, dan Tiko, dengan semangat dan rasa penasaran yang tak terpadamkan, siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Namun, meskipun dunia ini begitu berbeda, di dalam hati Tiko, ada satu hal yang tidak akan pernah berubah. Kenangan tentang Nara, ibu angkat yang telah memberikan hidup baru baginya. Tiko merasakan perbedaan yang mencolok begitu ia memasuki kota kecil yang ramai itu. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Jalan-jalan beraspal menggantikan tanah lembab dan jalan setapak hutan yang dulu ia kenal. Mobil-mobil melaju dengan cepat, sementara suara orang berbicara keras-keras. Begitu berbeda dengan keheningan hutan yang dulu menenangkan jiwanya. Bau asap kendaraan bercampur dengan aroma masakan yang tercium dari berbagai kedai di sepanjang jalan, dan Tiko merasa sedikit bingung, meskipun matanya penuh rasa ingin tahu. Setiap orang yang lewat tampaknya sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka mengenakan pakaian yang Tiko tidak pernah lihat sebelumnya, serba rapi dan modern, jauh berbeda dengan pakaian sederhana yang ia kenakan. Tiko meraba bajunya yang compang-camping, merasa sedikit malu karena penampilannya yang begitu kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, ada sesuatu yang menarik Tiko untuk terus maju, meskipun rasa cemas menggerogoti dirinya. Ini adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan, dan ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa hari pertama di kota itu sangat membingungkan bagi Tiko. Ia tidur di tempat-tempat yang tersembunyi, di sudut-sudut jalan, di bawah jembatan, atau di taman-taman kota yang sepi di malam hari. Ia merasa tidak punya tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Tiko mengandalkan nalurinya untuk mencari makanan, buah-buahan yang ia temukan di pasar atau di toko yang dibuang, sepotong roti yang tertinggal, atau makanan yang diberikan orang-orang yang kebetulan melihatnya. Namun, hidup di dunia manusia ternyata jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Ia merasa terasing, seperti ada tembok besar antara dirinya dan dunia sekitar. Orang-orang menatapnya dengan aneh. Ada yang takut, ada pula yang tidak peduli. Ia berusaha berbicara dengan mereka, tetapi kata-katanya sulit dimengerti. Ia masih berbicara dengan cara yang mirip dengan hewan, tidak seperti manusia biasa. Ia merasa sangat terasing dan ingin pulang, kembali ke hutan bersama Nara. Namun, suara di dalam hatinya tetap mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali. Ia harus terus maju, mencari jawaban. Suatu hari, ketika Tiko sedang duduk di bangku taman, melihat orang-orang berlalu lalang di depannya, seseorang mendekat. Seorang gadis muda, dengan rambut panjang yang terurai, dan mata yang penuh perhatian. Gadis itu berhenti di depannya, menatapnya dengan penasaran. "Hei, kamu kelihatan berbeda. Dari mana asalmu?" tanya gadis itu dengan suara lembut, meskipun terlihat sedikit bingung dengan penampilan Tiko yang tidak biasa. Tiko terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahasa manusia sangat berbeda, dan ia merasa tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Namun, gadis itu tampaknya tidak marah atau takut, hanya tampak penasaran. Aku baru di sini," kata Tiko perlahan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Aku mencari sesuatu." Gadis itu tersenyum, meskipun masih ada rasa bingung di wajahnya. "Mencari sesuatu? Apa itu? Aku bisa membantumu, kalau kamu mau."
Tiko terkejut dengan kebaikan yang ditunjukkan gadis itu. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang peduli padanya di dunia yang begitu asing ini. Perlahan, ia menceritakan kisahnya, tentang hutan, tentang Nara, ibu angkatnya yang monyet, dan tentang perjalanan panjangnya untuk menemukan jati diri. Gadis itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun pada awalnya ia tampak kesulitan untuk memahami sebagian besar cerita Tiko. Namun, lama-kelamaan, ia mulai mengerti bahwa Tiko bukanlah orang biasa, tetapi seseorang yang terperangkap antara dua dunia, dunia manusia dan dunia alam. "Aku Santi," kata gadis itu akhirnya, memperkenalkan dirinya. "Aku tinggal di sini. Jika kamu ingin, kamu bisa tinggal bersamaku sementara waktu. Aku bisa membantumu belajar tentang dunia manusia ini. Aku bisa mengajarkanmu banyak hal." Tiko merasa canggung, tetapi ada sesuatu dalam diri Santi yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, hanya mungkin, gadis ini bisa menjadi jembatan baginya untuk memahami dunia manusia, dunia yang begitu asing dan penuh dengan aturan yang harus ia pahami. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari penuh pembelajaran bagi Tiko. Santi mengajarinya tentang cara berbicara dengan benar, tentang apa itu pekerjaan, tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan tentang makanan yang benar untuk dimakan. Tiko merasa kagum dengan dunia manusia. Begitu teratur, begitu penuh dengan aktivitas yang terus bergerak tanpa henti. Namun, di balik kebingungannya, Tiko mulai merasa sedikit lebih nyaman. Ia mulai berbicara lebih lancar, meskipun kadang-kadang masih ada kata-kata yang salah. Ia mulai mengerti tentang dunia yang dulu hanya dilihatnya dari jauh. Ia berkenalan dengan orang-orang baru, teman-teman Santi yang ramah, yang tidak memperlakukannya dengan cara aneh meskipun penampilannya masih jauh dari sempurna. Tiko merasa seperti ada sesuatu yang baru yang sedang tumbuh dalam dirinya. Sebuah rasa percaya diri yang mulai muncul seiring berjalannya waktu. Meskipun ia tidak tahu sepenuhnya tentang dunia manusia, ia merasa sedikit lebih dekat dengan dirinya sendiri. Santi memberinya rasa aman yang ia butuhkan, sebuah tempat di mana ia bisa belajar dan berkembang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa Tiko lupakan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memikirkan Nara. Ia merindukan ibu angkatnya dengan begitu dalam. Hutan, rumah yang dulu begitu akrab, selalu hadir dalam ingatannya. Ia bertanya-tanya bagaimana Nara sekarang. Apakah Nara merindukannya seperti ia merindukan Nara? Apakah ada cara baginya untuk kembali, suatu hari nanti, untuk bertemu dengan ibu angkat yang telah merawatnya sejak kecil? Meski demikian, Tiko tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke hutan sekarang. Dunia manusia adalah tempatnya saat ini. Ia harus menemukan cara untuk hidup di sini, untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang penuh dengan aturan dan norma yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari pencariannya untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya, dan bahwa meskipun ia jauh dari rumah, ikatan batinnya dengan Nara tidak akan pernah terputus. Tiko tidak pernah benar-benar lupa tentang hutan. Setiap malam, ketika ia duduk di kamarnya yang sederhana di rumah Santi, bayangan hutan yang hijau dan lebat akan muncul dalam pikirannya. Tiko merindukan udara segar yang penuh dengan aroma tanah basah dan daun-daun yang jatuh perlahan. Ia merindukan suara gemerisik angin di antara pepohonan, dan terutama, ia merindukan Nara, ibu angkatnya yang telah membesarkannya dengan kasih sayang yang luar biasa. Seiring waktu, hidup di dunia manusia mulai terasa lebih mudah. Tiko semakin mahir berbahasa manusia, meski ia tetap terkadang merindukan cara berbicara yang lebih sederhana dan langsung, seperti yang biasa ia lakukan dengan monyet-monyet di hutan. Ia mulai mendapatkan pekerjaan sambilan di sebuah toko, membantu Santi dengan berbagai tugas yang berhubungan dengan administrasi dan pelayanan. Santi pun dengan sabar mengajarkan Tiko tentang cara berinteraksi dengan pelanggan dan dunia kerja. Namun, di dalam hatinya, selalu ada satu pertanyaan yang mengganjal. Bagaimana keadaan Nara sekarang? Apakah monyet itu masih hidup? Apakah ia sudah tua dan lemah? Seperti yang sering Tiko bayangkan, ada rasa sakit yang mendalam di dalam dirinya. Perasaan tidak lengkap yang tak bisa ia hilangkan. Meskipun Tiko menikmati hidup baru ini, ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Nara, sosok yang telah merawatnya di hutan. Suatu hari, ketika Santi sedang sibuk di pasar, Tiko berjalan-jalan di taman kota, merenungkan semuanya. Ia merindukan rumah lamanya, dan kali ini,
Rasa rindu itu tak bisa ia tahan lagi. Ia merasa, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, ia harus kembali untuk mencari tahu apakah Nara masih ada dan bagaimana kehidupan di hutan setelah ia pergi. Tiko memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia tahu itu bukan perjalanan yang mudah, dan ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari masa lalunya. Ini adalah waktu untuk kembali dan menghadapi semuanya. Setelah memberitahu Santi tentang keputusannya, Tiko mengemas sedikit pakaian dan beberapa perlengkapan dasar, dan pergi ke arah hutan. Santi terlihat terkejut, bahkan sedikit khawatir, tetapi ia tahu bahwa Tiko harus melalui ini sendiri. "Aku mengerti, Tiko," kata Santi dengan lembut, menyentuh bahunya. "Hati-hati di jalan. Kau selalu punya rumah di sini." Perjalanan kembali ke hutan jauh lebih berat daripada yang Tiko bayangkan. Jalanan yang dulu terasa akrab kini tampak asing dan lebih menantang. Ia tidak lagi memiliki kekuatan fisik yang sama seperti dulu, dan tubuhnya mulai lelah karena perjalanan yang panjang. Meski begitu, tekadnya kuat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju penyelesaian sebuah perjalanan yang telah lama ia tunda. Setelah berhari-hari berjalan, Tiko akhirnya tiba di pinggiran hutan yang dulu menjadi rumahnya. Hutan itu tampak sama, dengan pepohonan tinggi yang menjulang, dan aroma tanah basah yang seakan menyambutnya. Tiko berhenti sejenak, merasakan getaran yang familiar dalam dirinya. Namun, meskipun hutan ini masih indah, ada perasaan yang sangat berbeda dari yang ia rasakan dulu. Semuanya terasa lebih sepi, seolah ada sesuatu yang hilang. Tiko melangkah lebih dalam ke hutan, mengingat setiap jalan setapak yang pernah ia lalui bersama Nara. Ia berhenti di tempat yang biasa mereka berdua duduk, tempat di mana Nara akan duduk dan memperhatikannya bermain. Tapi kali ini, hanya ada kesunyian. Tiko merasa seperti ada jarak yang begitu besar antara dirinya dan dunia yang dulu ia kenal. Hatinya semakin cemas. "Nara, di mana kau?" bisiknya, tetapi hanya angin yang menjawab. Akhirnya, setelah beberapa lama berjalan, Tiko sampai di gubuk tempat Nara dulu merawatnya. Gubuk itu tampak sangat tua, atapnya sebagian besar sudah roboh, dan dindingnya dipenuhi dengan lumut. Tiko merasa hati ini semakin berat. Apakah Nara masih ada di sini? Mungkin Nara telah meninggal, atau mungkin ia sudah pergi jauh. Dengan langkah hati-hati, Tiko memasuki gubuk itu. Di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kenangan yang tersisa, seperti jejak kaki yang sudah lama hilang. Namun, di sudut gubuk, Tiko melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah sarang yang pernah dibuat Nara, tempat Tiko tidur saat masih bayi, masih ada. Sarang itu tampak usang, tetapi tetap ada, sebuah simbol dari kasih sayang yang tak pernah pudar. Tiko duduk di sarang itu, merasakan kehangatan kenangan yang melingkupi dirinya. Ia merasakan Nara di sekelilingnya, dalam angin yang berdesir, dalam dedaunan yang berguguran. "Aku kembali, Nara," bisiknya dengan suara serak. "Aku kembali untukmu." Namun, saat ia merenung, ada suara di kejauhan. Suara langkah kaki yang berat, suara yang pernah ia dengar ketika Nara datang untuk menemuinya. Tiko berpaling, dan di sana, di tengah hutan, berdiri seekor monyet yang tampak sangat lemah. Monyet itu berjalan dengan sangat pelan. Rambutnya yang dulu tebal kini tampak kusut dan usang. Matanya yang dulu tajam kini tampak redup, dan tubuhnya gemetar. Tetapi Tiko tahu, monyet itu adalah Nara. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Tiko berlari menghampiri Nara, memeluknya dengan penuh kasih. "Nara, aku kembali, aku kembali." Tiko menangis di pelukan monyet itu, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cinta yang begitu besar. Namun, meskipun pertemuan itu sangat emosional, Tiko bisa merasakan bahwa waktu mereka bersama semakin singkat. Nara sudah sangat tua, dan kekuatannya semakin menurun. Dalam pelukan Tiko, Nara tampak tenang, seakan merasakan bahwa anak angkatnya akhirnya menemukan jalan pulang. Nara menatap Tiko dengan mata yang lembut, dan meskipun tidak bisa berbicara, Tiko tahu bahwa Nara merasa puas dan damai. Perlahan-lahan, Nara tertidur dalam pelukan Tiko, untuk terakhir kalinya. Monyet itu meninggal di tengah hutan yang dulu menjadi rumah mereka berdua, meninggalkan Tiko dengan rasa kehilangan yang sangat mendalam.
Tiko mengubur Nara di bawah pohon yang dulu sering mereka singgahi bersama, menandai tempat itu dengan batu besar. Ia menangis tanpa henti, merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya yang paling berharga. Tetapi meskipun Nara telah tiada, cinta dan pelajaran yang diberikan oleh monyet itu tidak akan pernah hilang. Dengan hati yang berat, Tiko kembali ke dunia manusia. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya harus terus berlanjut, meskipun rasa kehilangan itu akan selalu ada. Nara telah meninggalkan warisan cinta yang tak ternilai, dan Tiko berjanji untuk menghargainya sepanjang hidupnya. "Terima kasih, Nara," bisiknya, matanya berkaca-kaca. "Aku akan selalu mengenangmu, dan aku akan terus melanjutkan hidup ini dengan cinta yang kau ajarkan." Ia tahu bahwa meskipun Nara telah tiada, warisan cinta yang diberikan oleh ibu angkatnya itu akan terus hidup dalam dirinya, mengalir melalui setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil. Dan begitulah, kisah Tiko dan Nara yang menginspirasi banyak orang untuk melihat dunia dengan mata yang lebih penuh kasih, untuk mengingat bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan bahwa ikatan antara manusia dan hewan, atau bahkan antar makhluk hidup apapun, adalah sesuatu yang berharga dan harus dihargai sepanjang masa.